bro. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, ketemu lagi dengan channel Ari Dwi Santoso dan sahabat saya satu ini di channel Abah Ibet. Abah Ibet. Jangan lupa di subscribe ya guys. Oke, di sini mau bincang-bincang aja nih, Bah. Gua manggilnya apa nih? Abah apa Bang apa Om nih? Aja deh. Hah? Prabu aja. Bro ya. Iya. Oke, bro. Kebenaran gue lagi main nih ke tempatnya Bro Jenny. Ya, gue mau sedikit minta inilah apa namanya kayak semacam wejangan. Gimana nih caranya menjadi seorang pengusaha yang benar-benar dari bawah, yang gue tahu tuh dari mana dulu di tempatnya Wisma Tidar. itu tahun-tahun berapa ya? Kos Industri. 2001. 2001 ya. 2001 sekarang 2021. 2021. Wis. Berarti udah berapa tahun ya? 20 tahun. Wih. Ngeri. Bulan 3 besok. Ulang tahun. Ulang tahun ke 20. Wis, mantap. Siap. Udah remaja. Bener. Itu selama proses dari 2001 ke 2021 ini gimana tuh, Bro? Wah, ya, kalau prosesnya panjang lah, Bro. Cuman intinya kan begini, Bro. Oke. Setelah perjalanan gue selama 20 tahun ini, beberapa poin yang gue rangkum yang harus dimiliki oleh pengusaha. Oke. Itu jas merah. Nah, apa tuh? Jangan keren nih sekali melupakan sejarah. Wis. Itu kunci. Jadi ketika kita selalu mengingat orang-orang yang sudah berjasa, yang sudah banyak membantu kita, mengangkat kita, gitu ya. Itu tidak boleh, jangan sekali-sekali kita lupakan. Oke. Ya, itu salah satu kuncinya. Sekarang kalau misalkan ditanya kenapa kok orang kan pada bilang kan, wah lu anak lu udah sukses lu, rahasianya apa segala macam. Iya, pada dasarnya gue bukan orang pinter, gitu kan. Oke. Karena kalau dilihat dari siapa gue, tidak ada alasan gue bisa mempertahankan perusahaan ini sampai dengan 20 tahun. Oke. Karena apa? Skill gue nggak punya. Pengalaman kerja, gue belum pernah kerja sama orang, Bro. Belum udah kerja. Udah tahu kan, dunia kerja itu seperti apa, gitu kan. Manajemennya seperti apa, berhadapan dengan bos seperti apa, berhadapan dengan anak buah seperti apa. Lah gue nggak pernah. Sikut kanan, sikut kiri. Nah, jadi nggak punya alasan sebenarnya secara nalar kita, gitu ya, bahwa gue bisa mempertahankan perusahaan sampai dengan 20 tahun ini, ya alhamdulillah. Oke. Nah, akhirnya setelah ya kalau dibilang apa namanya jungkir balik segala macam sih ya udah ngalamin lah ya, yang namanya terjun bebas dari punya uang tiba-tiba nol sampai minus, kemudian bangkit lagi, ya itu panjang lah ceritanya. Ini kayaknya topik-topiknya keren. lo dari keterpurukan bisa dibilang bukan nol lagi, dari minus itu sampai sekarang ini gimana? Jadi gini ya, kalau gua tuh dari dulu mengawali usaha itu gua tidak pernah menargetkan gua harus kaya. Gitu. Gua harus kaya, gua harus punya rumah mewah, gua harus punya mobil, itu gua tidak pernah menargetkan seperti itu. Target gua adalah gua pengen punya 1000 karyawan. Wis. Nah, itu target. Dan sampai sekarang pun masih gua kejar, gitu ya. Kemudian gua ingin berada di antara orang-orang sukses. Nah, lu kebayang nggak di kata-kata ini? Kalau kita berada di antara orang-orang sukses, berarti sekeliling kita nih, ya kita bukan dominan. Kalau kita tidak dominan, otomatis beban hidup kita pasti lebih kecil. Ya nggak? Kebayang nggak sih lu kalau misalkan lu adalah yang terhebat gitu ya? Sekeliling lu cuman pembantu-pembantu yang nggak bisa apa-apa, capek bro. Tapi ketika lu berada di sekitar orang-orang yang sudah ahli, beban itu bisa lu bagi. Di-share ya? Nah, di-share. Nah, kalau bicara kemarin gua 2004 itu gua habis hancur sehancur-hancurnya. 2004. Tapi satu hal yang paling gua pertahankan ketika gua down, ketika gua drop, jangan pernah memecat karyawan.
Nah, ini topik yang keren nih. Jangan pernah. Nah. Karena apa? Sekarang karyawan itu tujuannya apa? Kita punya karyawan tujuannya apa? Untuk bantu kita, untuk bisa membesarkan perusahaan kita. Tapi intinya adalah karyawan itu adalah orang yang paling membantu kita berdoa. Doa mereka bekerja sama kita, nggak mungkin ngedoain semoga perusahaan ini hancur, nggak mungkin. Benar nggak? Logika kan seperti itu. Pasti mereka mendoakan supaya perusahaan di mana mereka bekerja itu maju. Pasti mereka mendoakan seperti itu. Ya, jadi istilahnya di balik karyawan itu ada beberapa kepala yang memang ya belum lagi keluarga mereka, ya kan, ibunya, kakaknya pasti mendoakan supaya anaknya, adiknya yang bekerja di perusahaan itu perusahaannya maju. Itu yang paling utama yang gua rasakan itu dari karyawan itu. Gitu ya. Jadi istilahnya karyawan itu adalah aset ya? Aset. Oke. Buat yang baru bikin perusahaan, saran gua, karyawan adalah komponen yang sungguh sangat wajib dimiliki. Jadi kan banyak nih orang baru meritis, boro-boro gua omset gua aja belum seberapa, gitu kan. Boro-boro gaji karyawan gitu. Tapi buat gua prinsip karyawan itu harus ada. Mau lu pengusaha baru, mau lu lama, karyawan itu lu wajib punya. Gitu. Berapapun gajinya, gua belum mampu gaji, lu cari aja orang deal. Gaji ini sanggup gaji 500, cari orang gua butuh karyawan, gua cuma sanggup gaji lu 500. Enggak apa-apa, deal, jalanin. Gitu. Gue pun dulu begitu ya, gue cuma sanggup gaji 600. Lu mau nggak? Kalau mau kerja sama gue, ayo. Yang penting kan deal, gitu ya. Nah, jadi buat gue karyawan itu adalah sebuah hal yang sangat penting dalam komponen perusahaan. Jadi jangan orang kan kalau secara akuntansi karyawan itu beban, ya. Karena ada fixed cost di situ yang dikeluarkan, ya kan, beban akuntansi itu. Tapi buat gua jangan dijadikan beban, gitu. Justru yang nolong kita ya karyawan. Gitu. Kita bisa nyari kerjaan, tapi yang mengerjakannya ini siapa? Gitu? Oke. Dan yang paling penting buat gua ya sekali lagi adalah mereka adalah orang yang pasti membantu kita dalam doa. Gitu. Nah, terus paling gini mungkin. Oke, itu dari sisi employer. Terus kalau dari sisi project gimana bro? Jadi apakah project itu lo serahkan full ke karyawan, terus ntar untuk ACC-nya ke lo, atau memang kalau istilahnya masuk ada keuntungan atau ke lo dulu atau gimana itu? Ini, gue bilang sama karyawan gue, kalau gue bisa menjadi orang paling bodoh di perusahaan ini, itu adalah prestasi kalian. Ya. Artinya kalau misalkan gue ini paling bodoh, berarti kan lebih pintar dari gue gitu ya. Otomatis kan, ya tadi gue bilang bebannya bisa terbagi. Awal-awal sih memang pastilah kita yang pegang, gitu ya. Ada proyek kita yang ngerjain. Ya kalau dulu ingat awal-awal banget sih gue mulai dari belanja, bikin desain, terima tamu, pembukuan, nyapu, ngepel semuanya, CEO lah. Apa tuh? Chief Everything Officer gitu. Semuanya gue yang kerjakan gitu ya. Nah itu yang sekarang yang masih gue alamin tuh bro. Nah itu harus bisa kita lakukan namanya pendelegasian. Pendelegasian itu pasti berat, ya pasti berat. Karena kan kadang-kadang orang nggak percaya gitu ya dengan trust ya. Terus tahu-tahu nanti ada yang paling sering terjadi adalah kekhawatiran ketika kita ngajarin orang, terus tiba-tiba dia pintar dia resign. Betul. Oke. Itu gue sering mengalami itu, gitu ya. Dari karyawan masuk nggak bisa apa-apa, gitu kan, gue ajarin, kemudian dia bisa keluar, gitu kan. Awal-awal sih pasti keki, gitu, kesel, kurang ajar banget lu, gue ajarin dia keluar, gitu kan. Tapi setelah gue evaluasi beberapa kali kejadian kasus seperti itu, gue semakin strong bro, gitu, semakin kuat. Jadi hal itu tidak masalah buat gue. Jadi sekarang kalau dulu malah gue sembunyiin tuh data-data program gitu ya, gue sembunyiin tuh, nggak gue kasih karyawan, takut dicuri sama mereka. Kita ada khawatir seperti itu kan. Bahkan dulu pernah salah satu karyawan gue, tangan kanan gue,
gitu ya. Dia udah ikut gue sekitar 7 tahun. Tiba-tiba dia keluar, resign, dan membawa semua data pekerjaan. Termasuk konsumen, data customer. Data pekerjaan semua diambil. Wah, itu gue marah minta ampun. Padahal udah bikin agreement tuh. Sebelum dia resign bikin agreement nggak boleh menyebarkan bla bla, tapi tetap dia lakukan. Dan ketahuannya tiba-tiba dia masuk project ke customer gue. Oke, Gitu. customer lo ngomong ke lo ya. Akhirnya gue ya sudah lah, gue ikhlasin aja, biarin aja gitu. Dan di situ iya gue merasakan ada kekuatan tambahan gitu. Dengan tadinya gue terikat dengan dia, segala sesuatunya udah dia yang kerjakan, terus tiba-tiba dia resign, tidak membuat perusahaan gue menjadi drop gitu. Ada aja penggantinya. Oke. Tapi kan lo istilahnya untuk mengganti si butuh waktu. Oke. Butuh waktu memang, tapi ternyata tidak seberat dulu. Gitu loh. Ini yang gue juga nggak tahu ya, sebuah apa ya, aneh lah buat gue gitu kan. Terus customer direbut sama mereka gitu kan. Itu 2 orang itu. Yang satunya sales, yang satunya engineering. Udah klop banget kan. Tapi ya setelah itu gue tidak merasa omset gue turun, penghasilan gue turun gitu. Akhirnya setelah beberapa kali mengalami hal seperti itu, sekarang gue udah nggak khawatir. Ada anak baru masuk, gue ajarin. Lu mau apa, gue ajarin. Lu mau apa, gue kasih. Gitu. Sekarang data di perusahaan gue open. Nah, itu anak-anak sampai mungkin OB kalau dia bisa akses komputer, itu dia mau copy file bisa. Nah ini yang buat gue salah satu hal yang membuat hidup gue tenang, bro. Karena kalau gue sembunyikan, khawatir gue lagi tidur, jangan-jangan nanti ada yang masuk ruangan gue ngopi komputer gue, kan merusak hidup. Gitu loh. Tapi dengan gue open seperti ini, udah terserah lah, mereka mau ambil lah gitu. Nah, dan semenjak gue agak longgar seperti itu, turnover karyawan sedikit sekali. Ini udah hampir 5 tahun ini nyaris nggak ada yang keluar karyawan, baru 1. Gitu. Kalau dulu, baru setahun keluar, kadang baru 6 bulan keluar, 3 bulan keluar. Gitu. Nah, jadi sisi lainnya juga gue melihat karyawan itu juga butuh kepercayaan dari kita. Gitu. Mereka butuh kenyamanan dari kita. Gitu. Kalau kita merasa percaya dengan mereka pun nyaman. Gitu. Oke. Apa lagi? Itu dari sisi karyawan ya. Terus kalau selama lo jalanin ini, oh ya tadi sempat jatuh dari 2004, itu yang benar-benar jatuh, lo mulai membangunnya lagi tuh. Nah gini. Maksudnya apakah dari keluarga ada support lagi, udah ayo kita kembangkan lagi atau dari mana? Ini yang gue bilang memang keajaiban dari, gue yakin dari 2 karya. Prinsip gue, jangan pernah berhenti bergerak. Jadi ceritanya gini dulu, 2004 itu hancur, gue ketipu orang lah. Ke karyawan, gue nggak cerita bro. Dan proyek yang akan kita kerjakan itu kan mandek. Gue nggak cerita juga ke mereka. Nah, gue bikinlah proyek lain. Gue bilang sama mereka, gue ngarang nih proyek. Gue bilang, ini lu kerjain ini nih. Gue bilang kan, ini kalau duitnya banyak banget. Gue bilang gitu ke mereka. Padahal nggak ada proyeknya itu, bohongan. Terus semangat mereka kerjakannya. Kata gue bingung nih, gitu nggak ada gitu kan. Nah disitulah keajaiban tuh, gue benar-benar merasakan yang namanya uang jatuh dari langit tuh. Dalam 1 minggu itu ada 3 orang minta dibuatkan sebuah produk yang sama. Waktu itu jam FWT tahu? Fixed Wireless Terminal. Ya, punya Flexi, ya kan? Itu 1 minggu 3 orang bro yang minta dibikinkan. Dengan kuantiti yang bakal continue gitu.
Wah itu langsung akhirnya tuh yang tadinya mereka lagi ngerjakan itu kan gue suruh stop. Tata stop dulu. Ganti ini lebih gede lagi nih duitnya gitu loh. Ya kan itu siang malam kerjain anak-anak juga udah. Gue juga udah pokoknya udah kita udah mati-matian lah di situ. Alhamdulillah minggu berikutnya itu DP. Itu gue masih ingat itu 3 orang itu total DP itu hampir sekitar 30 jutaan. Wah itu mau minimal pakai nangis itu kayaknya di situ tuh. Dan itu setelah perjalanan itu ya udah itu langsung naik lagi tuh. Gitu. Jadi ya kalau dan gue tidak mencari project, gue nggak ada nyari project. Jadi pada saat itu drop gitu kan, ya karena gue basicnya bukan di marketing ya, bukan di sales ya. Gue nggak bisa juga nyari proyek kayak gimana. Gitu. Itu gue cuma ya aku pasrah aja lah gitu. Kalau memang dapat rezeki ya dapat gitu ya. Yang penting sekarang prinsip gue adalah gue harus bergerak kerja udah gitu. Jadi benar itu benar-benar lo bayangin bro, dulu gajian tuh tanggal 1. Karyawan gue waktu itu ada 5 orang. Let's say satu orang gajinya 1.200.000. Berarti 1.200.000 kali 5 10 jutaan lah ya. Tanggal 28 nggak punya duit, minus nggak punya duit udah. Tanggal 29 itu ada orang order alat, itu yang biasa gue kerjakan 1 bulan, itu gue kerjain 1 hari. Dan nilainya itu senilai gaji. Tanggal 1 selesai, plong bayar, keluarin buat gaji, habis. Jadi alhamdulillah gue selama 20 tahun ini belum pernah yang namanya tidak mampu menggaji. Selalu ada jalan. Betul. Gitu. Nah ya, itulah yang gue selalu bilang, udahlah, pokoknya karyawan itu bukan beban. Orang kan udah punya rezeki masing-masing ya. Betul. Kalau kadang-kadang pengusaha itu songong kalau gue bilang. Gue gaji karyawan dari mana? Yang ngasih rezeki karyawan itu bukan kita. Mereka sudah punya rezeki masing-masing, jadi nggak usah khawatir. Gitu. Jadi itulah gimana caranya bangkit itu ya memang walau alam ya. Kok bisa begitu gitu? Padahal kan istilahnya lo dari bukan nol lagi, dari minus ya kan? Dari minus. Benar. Sampai sekarang itu karyawan berapa bro? Sekarang total sekitar 40-an. 40, wis mantap. Terus untuk ini, untuk kalau di headnya apa nih? Core bisnisnya? Kalau di holding ya, sekarang kita kan ada 4 perusahaan ya. Oke. Dan kalau di holdingnya sih sekarang lebih ke investment aja. Jadi holding ini Abah Ibet ini. Wis itu Abah Ibet tuh ya. Abah Ibet. Oke. Abah Ibet itu holding dan dia sekarang di bawahnya ada 4 perusahaan. Nah, 4 perusahaan ini tadinya itu divisi bro. Tadi divisi. Nah, setelah gua pertimbangkan, cara kan gambarannya begini. Kayak satu divisi itu punya 3 jenis mesin. Kayak contoh let's say laser cutting gitu ya. Dia punya mesin laser, mesin CNC router. Punya mesin plasma. Kalau kita pikir itu bisa jadi 3 perusahaan. Laser cutting aja. Betul. Ada dong orang yang bisa hidup dengan hanya laser cutting non metal saja. Yeah. Ada orang yang bisa hidup dengan mesin CNC router saja, gitu ya. Nah, gue pikir kalau misalkan ini dipecah 3 divisi tadi, ini akan lebih fokus. Gitu. Nah, jadi gue pecah dulu tadinya 3 divisi, Batara, Sinaret, Laser Cut. Nah, masing-masing udah ada pengelolanya. Nah, yang manajemen sendiri. Gitu. Gue hanya di holding aja, hanya mengawasi dan sifatnya gue hanya memberikan invest kepada mereka. Gue invest ke mereka, sistem bagi hasil, bagaimana caranya. Jadi gue udah nggak pusing bikin karyawan. Gitu. Jadi yang gue pikirin sekarang di bawah gue itu ya hanya pengelola itu aja. Masalah karyawan seperti apa ya urusan mereka. Itu kembali lagi tadi kita berada di antara orang hebat. Itu enaknya. Gitu.
Nah sekarang yang Sinaret ini sudah punya anak lagi, yang Frozen Sinaret. Food. Oke. Frozen Food itu anak perusahaan dari Sinaret. Dan gue target gue beranak, perusahaan harus beranak. Jadi gue udah sekarang udah nggak main divisi bro. Jadi kalau mau bikin produk atau jenis usaha baru itu udah nggak bisa didivisikan, harus bikin perusahaan. Oke. Berarti untuk pengelolaan manajemennya mereka masing-masing. Mereka masing-masing. Oke. Dan mereka tadinya karyawan kita, dan itu tentunya gue seleksi yang sangat ketat ya. Gak bisa gue kasih sembarangan orang, dan gue nggak bukan tipikal orang ketemu ini dia mantan manajer perusahaan lu, sini gue rekrut, lu pegang perusahaan gue nggak seperti itu. Jadi memang orang-orang yang dari bawah gitu ya, yang udah ikut gue lama, yang udah gue doktrin dengan gaya gue gitu ya, kemudian gue angkat. Jadi kita lebih baik mengangkat orang gitu betul. Dari bawah dia tadinya cuma apalah, tadinya hanya sales, hanya admin gitu kan, tapi kita lihat mereka punya potensi gitu. Dan kita tes, dan tesnya itu nggak setahun 2 tahun, paling itu ya rata-rata sekitar 4 sampai 5 tahun. Gua ada target karyawan di grup kita itu maksimal hanya boleh 5 tahun. Lewat dari 5 tahun opsinya cuma 2. Dia 3, resign jadi pengelola atau menjadi staf ahli. Oke. Jadi kan kita harapannya sih berkembangnya bisa. Nah, terus untuk misi kedepannya nih dari holding Abaibet ini ke laser cutting, ke Sinarlet itu mereka dikasih target nggak bro? Ada, target ada. Target tahunan itu ada, revenue ya. Revenue mereka harus target capai berapa per tahun. Nah kalau misalnya sampai kita kan RUPS itu kan per 6 bulan. Jadi kita ada target per tahun, ya udah tinggal bagi 2. Karena ada 1 tahun itu targetnya 1.000. Berarti kan tengah tahun harusnya udah 500 gitu kan. Kalau misalkan 3 kali berturut-turut target tidak tercapai, itu akan ada diskualifikasi. SP. Kalau pengelola udah nggak di SP bro, SP kan karyawan bro. Iya kan. Paling kira ya udah, berarti kan sekarang nih urusannya gua dengan mereka, gua investor. Investor kan tahunya cuma satu bro, untung. Kalau nggak untung ngapain gua lanjutin investor? Nah, jadi poinnya di situ aja, gua fokus di situ. Misalkan nih dari satu Sinarlet misalkan, nah itu selama lo per 6 bulan ya, atau taruh setahun lah. Nah ini kalau pas mereka laporan itu ya entah monthly meeting atau apa, itu misalkan antara pemasukan sama pengeluaran tuh impas gitu. Nggak ada istilahnya yang buat dikasih ke holdingnya lah. Itu gimana tuh? Karena ya sekarang ya nggak dapat. Jadi kalau misalkan kalau minus ya mereka bertanggung jawab gitu. Jadi gimana caranya itu gua nggak mau minus gitu ya. Tapi kalau misalkan nol, ya udah nggak ada yang dibagi. Tapi kalau misalkan gini lah, katakanlah targetnya 1.000, tapi tercapainya itu hanya 200. 200. Ya kan, hanya 200. Nah kalau udah kayak gitu, biasanya mereka inisiatif, udah bagian investor aja kita. Oke. Gitu. Karena target gue memang nanti kedepannya kalau memang kita udah benar-benar stabil gitu ya, SOP kita udah bagus segala macam, kita akan open investor dari luar. TBK lah ya. Iya, panjang-panjangnya begitu lah. Siap. Karena kalau kita udah buka investor dari luar, itu udah nggak bisa main-main. Laporan semua udah jelas, jangan sampai ada pertanyaan aneh dari investor. Nah itu yang harus dihindari. Jadi sebisa mungkin sebelum investor nanya udah punya data dulu. Nggak jadi nanya deh. Harus seperti itu. Oke. Berarti
Wah, berarti lo udah nggak ngurusin project ya? Udah nggak ngurusin Ngurusin project. project. Enggak, kalau yang dulu nih, istilahnya lo getting project itu sistemnya seperti apa, bro? Apa lo ngiklanin ke media massa atau Kalau dulu gimana? gua itu, ya sekali lagi basic gua bukan di marketing atau di sales ya. Jadi kalau gua itu dari awal buka 2001 itu jualan udah via internet. 2001 tuh ya? Iya, Mhm. dulu kan masih ada mailing list, Iya. ya kan? Terus Indo Network. Iya. Nah, itu jualannya dari situ. Jadi gua termasuk orang yang pasif, bro, untuk berjualan. Jadi ya ada yang telepon ya, gua angkat, gua minta datang meeting ya, gua datang. Jadi gua nggak pernah dulu ya, kalau dulu gua nggak pernah tuh yang namanya nyari project gitu. Cuma dari web aja, bikin website, kemudian beriklan, udah begitu aja. Ya, kalau sekarang gua mulai punya sales itu tahun 7 tahun yang lalu, bro. 2013 ya. 2013 gua baru punya sales. Ya, 2013 baru gue punya sales. Nah, itu udah mulai tuh gua suruh dia canvassing, gua suruh dia gimana caranya lah cari project gitu kan. Nah, kalau misalkan nih gua ada perusahaan yang dia hanya bergerak di bidang jasa gitu loh. Jadi misalnya ya terima pembuatan misalkan tralis atau kayak misalkan stainless modifikasi itu kan apakah memang itu perlu sales juga atau marketing? Oh, perlu. Hah? Kalau sales marketing itu mau lo yang namanya punya usaha, sales marketing itu harus punya apapun bentuknya. Gitu. Silaturahmi jualan sales. Ya kan? Dengan kita memasang plang itu kan udah sales. Oke. Ya kan? Tinggal marketing ya, kalau sistem marketing kan mallnya. Ya kan? Kita buka mallnya. Ya. Nah, segmen kita mau di mana? Gitu ya. Jualan teralis ya berarti mallnya adalah perumahan. Oke. Ya kan? Sampai perumahan-perumahan itu, kalau itu sales itu perlu banget. Gua terus terang setelah punya sales itu memang merasakan omset itu signifikan, bro. Jadi banyaklah peningkatan di situ ya. Dibandingkan dulu gua hanya pasif aja, duduk aja, ngandelin telepon masuk aja gitu kan. Begitu keluar ya pasti omsetnya itu pasti lebih banyak. Nah, itu dengan diimbangi lo rekrut karyawan lagi ya, dalam artian kalau misalkan projectnya ya dari sales itu bertubi-tubi gitu. Apa lo ini lagi? Gua sih selama ini kalau Subcon lagi, katakanlah ada misalkan sekarang gue punya contoh, pada saat itu gue punya karyawan 10 gitu ya. 10 itu kita mampu menyelesaikan 5 project misal gitu ya. Terus tiba-tiba sales ada masih project 10 gitu ya. Gue biasanya tidak mengkali duakan karyawan. Jadi tadinya 10 karena ada hanya mampu 5 project gitu kan. Kemudian tiba-tiba masuk 10 project, gue nggak jadi 20. Paling gue tambah 1 atau 2. Nah, tinggal diatur ritme kerjanya. Efisiensinya aja diatur, atau mana yang bisa diduluin, mana yang bisa, ya paling mengatur-ngatur seperti itu aja. Atau istilahnya dari gaji dia kali 2 gitu ya? Enggak. Jadi gini, gue paling nggak suka yang namanya menggaji orang. Karena prinsip gue dari dulu tuh karyawan itu gaji mah yang dianggap lah gitu. Karena kalau di kita kan per 6 bulan itu kita dari dulu nih, bro, dari dulu per 6 bulan itu kita selalu bagi hasil. Jadi dari net profit perusahaan itu selalu kita share ke karyawan. Gitu. Nah, makanya gue kalau gaji di sini sih gaji ya standar aja lah gitu. Tapi per 6 bulannya itu biasanya nampol. Jadi gue nggak ada. Nanti kalau gue mau untung sih gue naikin gaji, bro. Iya kan, kalau mau untung kita naikin gaji aja, nggak usah bagi hasil gitu sama karyawan. Emang mereka siapa? Kalau bahasa ini kan begitu kan. Jadi gua lebih kejar seperti itu. Ini banyak ada proyek 10 nih, gua nambah pasukan 2 ya. Nggak ada cerita gua naikin dia gaji. Mereka sudah tahu sendiri, dengan ini proyeknya banyak. Berarti nanti 6 bulan di bulan ke-6 gua bonus gua naik dong. Iya. Gitu Mas Lulu. Siap.
Apalagi? Berarti perjalanan ininya udah cukup ini ya, cukup makan Makan apa apa? ya? Makan tulang ya. Makan combro. Iya, dari 2001 yang dulu pernah. Dulu kita masih kuliah, Bro. 2001 gue masih lanjut S1 kan. Oh iya iya iya. Iya 2001 benar-benar. gue kuliah S1 6 tahun. Dulu inget inget banget gua tuh orang ini yang bikinin makalah apa namanya tugas akhirnya belum selesai kuliahnya. Ini yang dibikinin makalahnya udah S1 gitu ya, Bro ya. Kalau nggak diancam DO dulu agak gue lulusin. Jadi si Bro Jenny ini dulu sekampus sama gua di STN. Kita tahun berapa, Bro? Lupa gua, Bro. 2001. 2001 ya? 2001. Lo 2001 wisuda? gue lulusnya 2006. 2006 ya? Mapala ya? 6 tahun. 6 tahun lah ya. Siap, siap. Oke deh, Bro. Mungkin cukup segini dulu nih. Ini udah menginspiratif banget nih. Oke. Ya barangkali bisa menjadi apa namanya acuan buat ya terutama buat gua ya gimana caranya gue bisa seperti ya bukan seperti lah istilahnya bisa kayak lo lah gitu loh tahun ini tuh ya dibilang begini enggak ya tapi masih datar gitu loh. Nah, target bro. Target ya. Harus punya target, wajib. Target itu wajib dan target itu harus tinggi banget. Waduh. Kagak takut jatuh. Contohnya gini deh, dulu gue tuh target gue tuh gue pengen punya 1.000 karyawan. Gue nggak pernah pengen punya rumah, gue pengennya punya pabrik. Oke. Gue nggak pernah pengen punya mobil, gue pengen punya truk. Oke. Gue tinggiin aja. Tercapai urusannya di atas deh kalau masalah tercapai apa enggak. Oke. Tapi ya setidaknya jelas gitu loh, arah gue tuh jelas. Target gue 1.000 karyawan, oke lah sekarang masih 40, nggak apa-apa, gue masih tetap kejar itu. Gitu. Gue tetap kejar itu, bagaimanapun caranya pokoknya gue harus kejar. Makanya kalau kita nggak punya, ya target gue ya paling punya 3 karyawan lah. Lu udah punya 2 karyawan aja udah merasa puas bro. Tinggal 1 lagi, gitu kan? Kan terlalu gampang gitu. 1 lagi nih yang gue ini. Berarti yang pertama nih target, harus punya target. Wajib. Target itu wajib. Oke. Karena lu punya usaha di stainless, target lu apa? Target lu adalah pengen dapat project bikin stainless full di kapal pesiar. Wis. Yang lebih gede dari Titanic. Apa bikin seperti itu. Oke. Gue pengen menguasai kilang minyak Arab Saudi. Kalau kata orang mah gini jadinya bro, apa namanya? Lo tinggi banget lo mimpi lo gitu. Enggak bisa. Oh, enggak, harus tinggi. Harus tinggi tuh harus tinggi. Oke. Iya. Dunia ini luas. Allah itu kaya. Kalau dia berkehendak, seisi dunia dikasih ke kita. Oke. Iya kan? Ya sudah. Capai aja, tentukan aja titik lu itu tinggi. Iya kan? Nanti masalah dikasihnya seperti apa sama Allah urusan Allah. Allah lebih tahu. Iya. Gitu kan? Dia tahu. Jadi mungkin ini bro ya apa namanya itu akan termindset ya. Betul. Oke. Tertanam mindset kita bahwa. Jadi kemarin tuh gue sampai bikin team building itu gue undang salah satu orang motivator tapi dia lebih ke hipnoterapi bro. Oke. Hipnoterapi dan itu ada namanya mereprogram ulang pikiran kita, memasukkan sugesti, memasukkan sugesti bahwa saya harus, dan itu iya setelah acara itu memang terlihat sekali perbedaan. Jadi ini your company nih semua karyawan gue ikutin. Itu mahal tuh. Tapi buat gue itu investasi. Nah itu kembali lagi tadi kalau udah gue ajarin ntar mereka keluar gitu kan. Buang itu pikiran.
Udah nggak apa-apa, pokoknya semua kadang gue ikutin, itu sampai 40 orang gue ikutin, gue undang dia acara 3 hari, ya kan? Gue nggak mikir kalau nanti gue udah ngeluarin duit banyak, gue nggak kepikiran itu bro. Nggak ada ya. Udah pokoknya nih, kalaupun memang ini gue keluarkan uang bisa bermanfaat buat mereka, ya kan? Dan kalau ada feedbacknya ke gue, ya alhamdulillah udah gitu aja. Jadi nothing tulus aja, lega otak lo. Gitu ya. Iya sih. Gitu loh. Nah, kita mah jalani hidup sesuai ini aja lah, nggak usah ngoyo-ngoyo kan gitu ya. Nah, lu punya Allah. Allah tuh bisa ngasih lu apa aja. Kenapa nggak lu minta? Kan gitu. Minta yang lebih ya. Minta yang lebih. Satu lagi yang mungkin paling ada salah satu mentor gue bilang, jangan pernah membatalkan doa. Lu pernah nggak batalin doa? Ya Allah, saya mau minta Ferrari gitu ya. Bisnis gua sepi, nggak jadi deh ya Allah, Avanza aja. Pernah nggak begitu? Ya, itu membatalkan doa bro. Kalau udah kayak begitu, itu namanya kita udah kurang ajar sama Allah. Mungkin kata Allah, kurang ajar lu kira gua nggak bisa ngasih lu Ferrari? Itu begitu. Udah fokus aja, saya mau Ferrari. Pokoknya gimana pun caranya saya mau Ferrari. Jangan lu rubah itu doa. Jadi doa adalah suatu kekuatan loh bro ya. Betul. Kekuatan banget ya. Gitu. Karena orang kadang-kadang kan core of the core ya. Kadang orang-orang tuh suka begini. Ya sorry lah, gue cuma bisa bantu doa. Itu kan berarti kan doa itu di paling bawah gitu ya. Iya. Gue nggak bisa ngasih lu duit, gue nggak bisa bantu lu ngantar gantar, gue cuma bantuin doa aja. Padahal doa itu posisinya paling atas. Ya kan? Itu yang kita suka lupa. Betul. Kita tuh suka sombong ya Allah, kadang suka sombong banget. Allah itu tajirnya minta ampun gitu loh. Iya. Masa ya kita nggak bisa minta, baiknya minta ampun loh. Cuman yang berprasangka jeleknya kita tuh ya. Iya. Allah kan akan memberi sesuai dengan prasangkanya, prasangka kita. Nah, kita berprasangka baik sama Allah, kasih. Lo ini nggak apa namanya dengan ada argumen seperti ini, Allah itu memberi rezeki kita tuh dengan sesuai takarannya. Betul. Makanya sekarang gue tanya, lu tahu nggak takaran hidup lu kayak apa? Enggak. Udah pede aja. Pede aja takaran hidup gue nggak tahu nih gue bisa sampai ke level apa gitu ya. Nah itu maksud gue, doa gue, ya Allah gue minta Ferrari nih gitu kan. Lah kan gue ngukur kemampuan gue bro. Lu ngukur kemampuan lu, tapi lu tidak meyakini kemampuan Allah. Gila, lu kayak orang keren ya, kayak orang baik lu ngomong. Susah, bener. Gitu loh. Sekarang coba banyak kok orang-orang sukses yang punya mobil banyak, berlian segala macam, itu yang lagi tenar tuh, yang di TikTok gitu. Emang dia dulu tahu kalau dia bisa sekaya itu? Bisa jadi dia lebih belangsak dari lu. Tapi kenapa dia bisa seperti itu? Ya kan? Jadi kita juga nggak tahu. Lu sekarang dengan level segini gitu ya. Terus lu merasa harus berdoa tahu diri gitu ya. Kayak begitu ya. Emang lu tahu batas maksimal lu seperti apa? Puncak kesuksesan orang itu hanya diketahui ketika dia mati. Gimana? Puncak kesuksesan seseorang itu hanya diketahui ketika dia sudah mati. Gimana? Enggak. Misalkan begini, lu sekarang punya uang, kalau kesuksesan kita lihat dengan uang lah. Sekarang punya uang 1.000, besok 2.000, udah puncak belum? Tinggi sih ya. Udah puncak belum? Puncak sih belum. Belum tahu ya. Bisa jadi besok 3.000, bisa jadi besoknya turun lagi 1.500, naik lagi 3.000, gitu kan? Terus dari 3.000 naik lagi 10.000. Udah puncak belum? Belum tahu. Iya kan? Ketika udah 10.000, tahu-tahu turun menjadi 5.000. Belum mati. Berarti puncak kesuksesan itu dinilai 10.000. Kita nggak pernah tahu. Jadi sekarang apakah lu sudah berada di puncak? Belum tahu dan belum tentu. Bisa jadi lu makin naik. Atau bisa jadi memang ini adalah puncak hidup lu. Jadi sekarang kita yakin aja bahwa Allah itu pasti ngasih yang terbaik. Gitu loh. Enggak. Jadi gini bro, gue juga ngukur kemampuan gitu loh. Dalam artian, gue punya karyawan tuh cuman
terbatas gitu loh. Ya gue dapat proyeknya juga jadi terbatas. Itu ya. Buat main buat nasib lu segitu. Oh gitu ya. Gue terus terang bro, gue itu paling takut kaya. Lu bisa kebayang gak sih, gue pengen punya 1000 karyawan, tapi gue takut kaya. Gitu. Dalam artian kaya itu pribadi gue. Gue dulu paling benci sama orang kaya. Songong. Pokoknya gue ngeliat orang kaya itu sebel aja. Sebel. Benci ya. Nah sampai pada saat ini gue baru yang terakhir gue ikut team building kemarin itu ya, dengan hipnoterapi itu. Ya cerita saya punya salah satu klien itu uangnya itu naik turun gitu kan. Begitu saya selidiki ternyata dia itu takut kaya. Wah itu gua dulu. Pesan dulu duit gua begitu naik turun. Ya memang bisa bertahan, tapi uang itu pokoknya kalau lihat grafik keuangan gua tuh cakep banget gitu. Nggak naik begitu. Berarti kan memang mindset kita mempengaruhi apa yang kita dapat. Mindset gue begitu. Iya. Gitu. Nah terus intinya harus gimana itu bro? Merubah mindset supaya ya. Lu harus punya target dan lu harus optimis. Target dan optimis ya. Gue cerita ya dulu sebelum gue punya sales ya. Itu nggak nyari project nih. Oke. Karena gue memang nggak nyari project. Tapi begitu ada panggilan meeting gitu ya, panggilan meeting A, B, C datang lagi segala macam. Itu gue menargetkan ini si klien A, B, C, D kalau di total itu targetnya adalah 100 juta. 100 juta gue harus capai. Gue begitu aja. 100 juta harus tercapai. Itu tercapai bro. Yakin. Goal. Gitu loh. Nah, satu lagi, gue tidak pernah kepikiran ketika, ini kalau 100 juta tercapai, berarti gue bisa beli mobil, gue bisa beli perhiasan, bisa beli apa. Gue tidak begitu mindsetnya. Kalau ini berhasil, berarti nanti karyawan gue nambah, dapat bonusnya segini. Itu yang gue pikirin. Jadi tetap ke karyawan gitu. Gampangnya gini, lu pikirin aja orang lain, gak usah mikirin diri lu. Berbuat baik aja buat orang lain, gak usah mikirin lu. Ya. Jadi ada apa ya? Ada istilahnya kayak semacam lu tuh kerja ngapain sih capek-capek, kagak dapat apa-apa gitu. Oke kan, gitu kan. Sekarang kalau prinsip gua, ya gua kerja untuk kebaikan orang lain. Ya, bukan karena gua orang baik. Ini kalau mau sistem cara culas yang baik dan benar. Allah bilang berbuat baiklah engkau di jalanku, aku akan membalas berlipat-lipat. Setuju ya? Oke. Makanya gue prinsip gue mah gak usah mikirin diri gue mikirin orang lain aja, gue mikirin nasib orang. Nanti gue siapa yang mikir? Nggak mikirin. Enak kan? Gitu lah. Ya kadang kan ya adalah entah dari keluarga kita atau gimana. Lo pulang sampai larut malam, tapi ya sebenarnya gitu-gitu aja. Ya itulah makanya bro, tidak semua orang jadi kaya. Karena ada orang bervariasi cara berpikirnya. Gitu. Kalau sekarang gua harus kaya. Gitu. Ingat ya, kaya itu relatif. Miskin itu mutlak. Betul. Iya kan? Kaya baru. Kalau orang gua baru punya Ferrari 3 itu orang miskin bro. Tapi kalau gua sudah punya motor 1 itu orang kaya. Bisa. Gue baru punya Ferrari 2, berarti masih kurang kan? Oh iya. Bener gak? Gue udah punya motor 1, berarti gue udah cukup. Gitu bang. Quantity ya. Kaya miskin itu masalah mindset, masalah pola pikir kita. Kita merasa kaya tuh merasa miskin gitu aja. Intinya kaya hati lah ya. Ya kaya. Gitu lah. Orang yang udah punya duit miliaran juga masih ada juga yang merasa kurang kan? Betul. Korupsi tuh ya. Masih kurang, gue cuma 1 miliar, Hotman Paris lebih banyak lagi. Nah ya kan? Tetap aja ada benchmarknya gitu loh. Ya kan makanya Allah tuh menciptakan nafsu itu kan supaya kita terus berkembang ya kan. Betul. Nah tergantung gimana caranya makan nafsunya. Oke bro. Jadi kayaknya cukup sekian nih, Kang. Oke. Terima kasih banyak nih atas inputannya ya, mudah-mudahan bermanfaat buat gua, buat ya teman-teman semuanya. Jadi intinya itu
keyakinan di dalam membangun sebuah perusahaan, Target. dan mempunyai target, dan jangan lupa apa? Berdoa. Jadi 3 poin tuh ya. Berdoa, target, bisa begitu. Yakin. Yakin doa lo dikabulin. Itu. Oke. Jadi kalau gua kapan kesini lagi nih nanti nih? Terus lu. Kalau misalkan gua udah bisa mencapai 1000 nih. Ya yang jelas kalau lo nanti udah kebeli Ferrari jangan kesini bro. Oh gitu ya? Mentok di depan. Gak seruk ya? Gak terus. Siap. Gitu. Oke bro, makasih banyak ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.